Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Ya, hari ini kita akan memulai membahas tentang materi PPKN yang ada di tema 3 subtema 1. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kali ini kita akan bahas materi PPKN yang ada di tema 3 subtema 1. Ya, masih mirip seperti di tema sebelumnya tentang energi. Hari ini kita juga akan membahas tentang ini, tentang hak dan kewajiban. Kalau kemarin kita akan membahas hak dan kewajiban kita terhadap energi. Nah, kali ini yang kita bahas adalah hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Kira-kira apa sih yang menjadi hak kita, apa sih yang menjadi kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, ini. Oke, yang pertama bisa kalian buka di pembelajaran 2, ini halaman 7. Nah, di sini ada sebuah kata-kata bijak. Bijak menggunakan merawat memperindah. Nah, maksudnya apa ini? Ya, ini maksudnya adalah sikap kita terhadap lingkungan kita. Kita harus bijak menggunakan lingkungan di sekitar kita. Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan dan lain sebagainya. Merawat dan memperindah. Nah, itu harus kita lakukan. Oke, langsung ya, ini ada sebuah bacaan, yaitu setiap hari Benny, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya, alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah, ini ada Benny dan adiknya yang berbeda sikap. Kalau yang adiknya itu mengambil nasi tapi tidak dihabiskan. Kalau yang Benny, dia mengambil nasi dan selalu menghabiskannya. Kalau menurut kalian sikap mana yang seharusnya kita tiru? Sikapnya Benny atau sikapnya adiknya? Iya, semuanya pasti sepakat kalau sikapnya Benny yang harusnya kita tiru. Jadi kalau kita mengambil makanan, kalau kita sedang makan itu secukupnya saja, jangan banyak-banyak. Dan kalau kita sudah mengambil itu, kita harus bertanggung jawab untuk menghabiskannya. Nah, seperti itu. Itu merupakan hal yang harus kita lakukan. Jadi menghabiskan makanan yang kita ambil, itu merupakan suatu kewajiban. Nah, kenapa sih kok Pak Wisnu bilangnya itu merupakan suatu kewajiban? Coba kita lihat. Nah, ini. Nah, kan tadi yang dibahas adalah nasi. Nah, tahukah kalian yang namanya nasi? Nasi itu prosesnya berapa lama sih sampai bisa kita makan? Apakah tiba-tiba itu dari dalam tanah langsung keluar? Oh, ini ada beras siap kalian masak untuk kalian makan. Apakah seperti itu? Nah, tentu saja tidak. Nah, ini ada proses-proses dari kita kok bisa sampai memakan nasi atau nasi itu siap untuk kita makan. Kira-kira ini prosesnya mulai dari yang dibajak pada ditanam, terus bijinya itu mulai ada, terus bisa dipanen, diambil dari sawah, dijemur, digiling dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan proses bagaimana nasi itu bisa kita dapatkan. Ini sangat lama, sampai berapa hari itu? Sampai akhir. Ada 132 hari itu sampai ada butir-butir beras. Nah, dan dari butir-butir beras itu juga masih harus dimasak supaya kita bisa makan. Ini makanya kita tidak boleh untuk membuang-buang makanan. Jadi Pak Wisnu bilang tadi, kita berkewajiban untuk menghabiskan makanan yang kita ambil ya. Karena untuk mendapatkan makanan itu perlu waktu yang sangat panjang di prosesnya itu untuk mendapatkan satu butir nasi ini. Nah, satu butir nasi itu perlu waktu berapa itu?
minimal 130 hari, kalau dihitung bulan itu sampai 4 bulan lebih. Wah, dari nasi itu bisa dari yang belum ada di sini, dari yang dibajak sampai nanti ada nasi itu perlu 4 bulan lebih waktunya. Makanya kita berkewajiban untuk menghabiskan atau menghargai makanan yang kita makan. Nah, misalkan kalau kalian itu suka ayam, saking suka ayamnya, kalau ada ayam goreng itu ambilnya banyak. Nah, kalian tahu nggak, yang namanya ayam itu dari dia ditetaskan, dari ayamnya bertelur sampai ayamnya itu bisa disembelih itu butuh waktu juga sampai 4 bulan 5 bulan seperti ini. Nah, jadi itu pentingnya kita menghargai makanan, menghargai lingkungan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini ada 3 gambar A, B, dan C. Kira-kira menurut kalian apa yang mereka lakukan di gambar A, B, dan C ini? Dan kira-kira baik apa tidak? Coba kalian pikirkan terlebih dahulu. Terus dampaknya bagi lingkungan, bagi orang lain, terus melanggar hak orang lain apa tidak? Nah, ini coba kalian pikirkan. Pak Wisnu beri waktu. Sudah? Nah, oke. Coba kita bahas pertama dulu. Di gambar A itu ada gambar, ini Pak Wisnu besarkan. Nah, orang dia sedang ada di hutan, tapi dia di hutan bukan lagi camping atau lagi berekreasi. Yang dia lakukan adalah ini, dia menebang pohon di hutan. Nah, dia menebang pohon, kayunya kira-kira untuk apa ya? Nah, kita tidak tahu. Nah, terus yang gambar B ini ada seorang anak perempuan. Nah, dia sepertinya sedang ini menanam pohon. Nah, menanam ini tumbuhan dalam pot. Sedangkan yang C ini ada seorang anak yang sedang mencabut daun dari tumbuhan. Nah, seperti itu. Kira-kira apa yang mereka lakukan di sini? Dan menurut kalian bagaimana? Itu baik apa tidak, melanggar hak orang lain atau tidak? Nah, oke, sudah dipikirkan? Oke, sekarang Pak Wisnu akan bahas mulai dari gambar yang A. Di gambar A itu dia sedang menebang pohon di dalam hutan. Nah, kira-kira apakah itu perbuatannya baik? Nah, kalau seandainya pohonnya itu setelah ditebang dia tidak ditanam lagi, jelas itu perbuatan yang tidak baik. Apakah itu melanggar hak orang lain? Nah, kira-kira hak kita terhadap lingkungan apa aja sih? Ya, kita itu berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, lingkungan yang asri. Jadi, terus kalau kita main-main ke hutan itu kita berhak mendapatkan pemandangan yang indah, bisa jadi, atau kita berhak mendapatkan lingkungan yang aman dari banjir. Nah, seperti itu. Terus kita juga berhak mendapatkan udara yang sejuk dari pepohonan itu yang ada di hutan. Nah, kira-kira kalau ada orang yang motong-motong pohon di hutan seperti ini, apakah hak kita bisa kita dapatkan? Nah, tidak. Nah, jadi ini bukan suatu kegiatan yang baik untuk dilakukan, untuk kita tiru. Jadi memotong pohon di hutan secara sembarangan ini bukan sesuatu yang baik, dan kita tidak boleh menirunya. Nah, oke. Ini yang gambar A. Dampak bagi lingkungannya tadi apa? Kita bisa tidak mendapatkan udara yang baik, udara yang sejuk. Nah, kita tidak bisa refreshing ke hutan, tidak bisa mendapatkan pemandangan yang indah, tidak merasa aman. Nah, karena nanti sewaktu-waktu bisa terjadi banjir dan tanah longsor ketika kita ke hutan karena pohonnya ditebangi ini. Oke, itu yang gambar A. Sekarang yang gambar B. Yang gambar B ini ada seorang anak perempuan sedang menanam pohon, menanam tanaman dalam pot. Kira-kira apa yang dilakukan ini baik apa tidak menurut kalian? Ya, tentunya semuanya setuju kalau ini adalah kegiatan yang baik untuk kita lakukan.
Kenapa sih kok ini kegiatan yang baik? Emang apa dampaknya bagi kita? Nah, yang pertama, ketika kalian menanam pohon itu misalkan pohonnya dirawat dengan baik, bisa tumbuh besar? Ya, tentunya bisa. Terus kalau sudah tumbuh besar, berarti bisa membuat apa? Membuat oksigen yang banyak, Pak. Iya, tentu. Kalau oksigennya banyak, pasti kita butuhkan untuk bernafas. Nah, itu yang manfaat pertama. Jadi dampaknya kita bisa menghirup udara yang segar dari pohon atau tanaman yang ditanam ini. Terus kira-kira kalau tanaman ini kan ditaruh dalam pot, terus ditaruh di rumah, menghiasi rumah-rumah, sudut-sudut rumah kalian di pojok-pojokan. Nah, bisa memperindah seperti itu. Oke, jadi ini bisa membantu kita untuk mendapatkan lingkungan yang lebih asri, lebih indah, lebih sejuk karena pohonnya bisa bisa menghasilkan oksigen. Jadi dampaknya sangat baik. Apalagi tadi hak kita malah terpenuhi dengan dia menanam pohon seperti ini. Oke, selanjutnya yang C. Yang C ini adalah anak yang memetik daun dari sebuah tanaman. Tanpa kita sadari, apa yang dilakukan oleh anak ini sama halnya dengan yang dilakukan bapak-bapak yang sedang menebang pohon. Bedanya kalau yang ini kan diambil kayunya yang A ini, sedangkan yang C ini diambil daunnya untuk mainan. Wah, sama-sama tindakan yang merusak pohonnya atau merusak tanaman. Dampaknya apa? Ya sama, pohonnya jadi tidak bisa hidup, kita tidak bisa mendapatkan oksigen dari situ, kita tidak bisa berteduh, tidak bisa mendapatkan kerindangan atau kesejukan dari tanaman ini. Nah, jadi jelas ini bukan tindakan yang baik untuk kita tiru. Oke, nah, seperti itu. Itu tadi yang Pak Wisnu sampaikan sudah menjawab apa yang ada di halaman 9. Dan semuanya Pak Wisnu harap setuju dengan apa yang Pak Wisnu sampaikan. Oke, sekarang coba ini. Nah, sekarang Pak Wisnu tanya, apakah kalian sudah bijak dalam ini menyikapi yang ada di tumbuhan yang ada di sekitar kita? Contohnya sikapmu terhadap yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Nah, kira-kira dampak sikap kalian itu bagaimana? Contoh sikap kalian itu bagaimana? Dan ini apa rencananya untuk memperbaikinya? Oke, ini nanti bisa kalian kerjakan ya halaman 10 ini. Sekarang kita lanjutkan lagi di halaman 24. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumahnya. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Nah, ini hal yang dilakukan Lani dan adiknya. Nah, oke, Pak Wisnu ingatkan sekali lagi, sudah menjadi kewajiban kita untuk merawat tanaman atau lingkungan di sekitar kita. Contohnya adalah merawat tanaman. Kalau kita di rumah punya tanaman, kalau kita di rumah menanam tanaman, kita wajib untuk menanamnya sampai dia menanam dan merawatnya sampai dia tumbuh besar, sampai kapanpun harus tetap kita rawat. Nah, yang dilakukan Lani ini kira-kira sesuai dengan kewajiban Lani apa tidak? Sesuai. Nah, kira-kira kalau adiknya? Iya, adiknya tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, kira-kira dampaknya apa yang dilakukan Lani apa kira-kira? Kalau tanamannya bisa tumbuh dan subur, tentu kita bisa mendapatkan oksigen, lingkungan yang bersih, lingkungan yang mendapatkan oksigen. Terus kalau dirawat terus setiap hari, ya lingkungannya terawat itu pasti bagaimana? Enak dilihat. Lalu kita merasa nyaman di situ. Nah, itu yang dilakukan Lani, kira-kira dampaknya seperti itu. Kalau adiknya itu dia cuma nanam terus ditinggal pergi. Nah, tanamannya kira-kira bagaimana? Akan mati, layu. Nah, terus bagaimana?
Kira-kira hak kita terhadap lingkungan apakah akan terpenuhi? Tentu saja tidak. Kita bisa-bisa tidak mendapatkan oksigen karena tanaman yang kita tanam bagaimana tadi? Eh, Tidak bisa menghasilkan oksigen. Nah, misalkan setiap orang itu eh, apa? hanya boleh mengambil oksigen dari tanaman yang ditanamnya. Nah, kira-kira bagaimana kehidupannya Lani dan adiknya ini? Ya, tentunya adiknya Lani tidak akan bisa bernafas karena tanamannya mati karena tidak dirawat. Sedangkan Lani karena tanamannya tumbuh subur, dia bisa hidup. Seperti itu kalau seandainya manusia hanya boleh mengambil oksigen dari tanaman yang ditanamnya saja. Tapi kita kan tidak seperti itu. Kita bisa mengambil oksigen yang ada di udara bebas. Jadi apa yang dilakukan Lani ini sudah membantu orang lain untuk mendapatkan oksigen untuk hidup lebih baik. Nah, tapi kalau yang dilakukan adiknya Lani itu tidak membantu, malah dia kalau tanamannya tidak dirawat itu kalau orang lihat bagaimana, enak tidak sih, sedap atau tidak untuk memandang lingkungannya seperti itu? Tentu saja tidak. Oke. Nah, selanjutnya ada gambar-gambar lagi di sini. Ada 3 gambar. Ini gambarnya Lani yang pertama, yang kedua ada anak membakar hutan, yang ketiga ini menanam pohon secara bersama-sama. Nah, tentu saja semuanya sudah sepakat di sini, langsung sepakat. Kalau yang B itu bukan merupakan tindakan yang patut kita contoh. Kalau yang A dan C itu yang seharusnya kita lakukan, yaitu menanam pohon dan merawatnya. Dampaknya seperti apa? Ya, seperti yang sudah Pak Wisnu sampaikan sebelumnya, ketika kita merusak tanaman yang ada di sekitar kita atau tidak merawat seperti ini, merusak ini, kita malah tidak bisa menikmati lingkungan yang sejuk, asri. Nah, itu tidak akan kita dapatkan, apalagi kalau yang seperti yang B ini. Kalau seperti yang B ini, kita malah kabut asap akan ada di sekitar kita. Kita tidak bisa bernafas dengan lega. Terus apalagi lingkungan yang nyaman tidak kita dapatkan, kita bisa menghirup oksigen, terus hutannya gundul, rawan terjadi banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Itu yang B. Sedangkan yang A dan C, ketika kita menanam tanaman dan kita merawatnya, bagaimana nanti hasilnya? Ya, kita mendapatkan oksigen, lingkungannya nyaman untuk dihuni. Terus apalagi terbebas dari tanah longsor. Nah, karena karena banyak tanamannya di situ. Terus banjir juga tidak akan datang karena penyerapan air oleh tanamannya baik. Nah, oke. Selanjutnya silahkan kalian buka di halaman 46. Nah, di halaman 46 ini ada 2 pertanyaan. Apa yang kamu pelajari terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan menanam tersebut? Nah, kalau kalian mempelajari kegiatan menanam, ketika kalian sudah mempelajari tadi, kira-kira kegiatan menanam itu terkait hak dan kewajiban itu bagaimana, dan apa akibatnya kalau kita melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman yang kita tanam? Oke, 2 pertanyaan ini saja Pak Wisnu ingin kalian menjawabnya. Kira-kira kalian sudah pelajari itu apa sih dari terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan menanam, dan apa dampaknya? Jadi kegiatan menanam itu hak dan kewajibannya apa saja ya? Dari tanaman itu hak dan kewajibannya, terus dampaknya apa saja? Itu kalian kerjakan yang halaman berapa ini tadi? 46. Oke? Cukup sekian yang bisa Pak Wisnu sampaikan di pembelajaran kita hari ini. Kita sambung di pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa berolahraga dan tetap semangat belajarnya di rumah. Pak Wisnu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.